Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qadir. Al-halimis satir. Alladhi laysa lil ibtidaihi awalun wala intiqaihi akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min haulil maqabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi takhadahu Allahu min afsafil qabail wa ahsanil anasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil akhir. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah ilzamut taqwa yalzamkum waqaruha wahtimud dunya yahdimkum sagharuha wa ummu subulal huda faqad wadaha lakum manaruha fabadiru ibadallah wa abwabul amalil maftuhah wa fi sahatil mahalil manduha fa innallaha ayakum fahal antum sami'un wa tabawakum ila ta'atihi fahal antum ilaiha musari'un wa zajarakum an maksiyatihi fahal antum anha raji'un. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhal hadirun, i'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahalallahu lakumut ta'am wa harama 'alaikumus siyam. Fa huwa yawmun tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa takbirin wa tajhid. Faqala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, yang memberikan kepada semua makhluk, memelihara setiap ciptaannya, tidak pandang bulu dia muslim ataupun kafir. Semua mendapatkan curahan sifat Rahman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Rahim, yang begitu mengistimewakan hamba-hambanya yang di dalam hatinya terdapat nilai keimanan, yang kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan dalam bentuk menjalankan perintah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Rahmat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan beliau, uswah kita, pemimpin kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengenalkan kita kepada Allah, yang memahamkan kita mana yang benar, mana yang salah, yang menuntun kita dengan syariatul Islam sehingga kita tetap pada jalan yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadirin, marilah selepas kita keluar dari bulan Ramadan, bulan di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, Allah menginginkan kita tetap pada jalan kebahagiaan. Hadirin, ketahuilah, sebenarnya Allah tidak menginginkan kita menjadi makhluk yang tidak menemukan kebahagiaan. Dan karena Allah menginginkan kita tetap bahagia, maka Allah pun menurunkan aturan-aturan
mewajibkan kita beberapa hal sehingga kita tetap pada jalan kebahagiaan. Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Artinya Allah melimpahkan kasih sayang kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Diperintahkanlah kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan mujahadatun nafsi, berperang melawan nafsu ketika bulan Ramadan, agar mereka mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang keluar dari Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka akan mencapai derajat ketakwaan. Yang saat itulah Allah menganugerahkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang takwa, wal ladzina hum muhsinun, serta bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah bersama dengan orang yang takwa, bersama dengan orang-orang yang melakukan kebajikan. Kebersamaan kita, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah di bulan Ramadan sehingga tercapailah gelar ketakwaan, dia akan ma'iyatullah fin nasrin, akan selalu bersama Allah di dalam pertolongan Allah. Dia akan ma'iyatu himayatin, bersama dengan Allah dalam penjagaan Allah. Dia akan bersama dengan Allah di dalam petunjuk serta tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa, yang lulus ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Bagi mereka orang-orang yang beriman serta melakukan ketakwaan kepada Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia serta kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Maka hadirin, sebenarnya Allah menginginkan kita tetap pada jalan kebahagiaan. Kewajiban yang diberikan kepada kita menuntun kita pada kebersamaan dengan Allah, menuntun kita mendapatkan pertolongan Allah, menuntun kita agar kita tetap bahagia di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap problematika yang dihadapinya, apapun kesulitannya. Hadirin, setiap kita pastilah mempunyai kesulitan. Tetapi bila kita selalu bersama dengan Allah, kita selalu menjaga nilai-nilai ketakwaan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya itu, tetapi Allah pun akan memberikan rizki yang tidak pernah disangka dari arah mana datangnya. Dan ini pun hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa saja. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-hambanya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan derajat ketakwaannya. Semakin tinggi nilai ketakwaan seseorang, maka semakin mulia pula lah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, maka orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah limpahan kenikmatan-kenikmatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, maka hendaknya kita berupaya untuk selalu menjaga kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita keluar dari bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri, yang artinya kembali menjadi fitrah.
Fitrah ai bi makna fattara, artinya sesuatu yang baru muncul, sesuatu yang baru keluar, sesuatu yang baru, tanpa cacat, tanpa noda sedikit pun. Fitrah ai bi makna fitr, artinya suci atau mempunyai ketauhidan yang jernih. Fitrah ai futur, yang artinya makan di pagi hari. Aidul Fitri artinya kembali kita menjadi sesuatu yang baru. Bisa dimaknai pula Aidul Fitri, kita kembali menjadi orang yang suci ketauhidannya, suci dari macam-macam dosa. Saudaraku, seringkali kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik secara lahiriah ataupun batiniah. Mungkin kita sering menggunjing orang, marah, berbohong. Tetapi akidah kita pun terkadang sering rusak. Kita sering tidak bisa menerima apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kita sering tidak terlalu percaya dengan janji-janji yang diberikan oleh Allah. Ketika kita sakit, kemudian kita berobat, mendapatkan kesembuhan, seringkali kita melupakan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengalami kegagalan, maka kita sering mengatakan ini adalah takdir Allah. Namun ketika kita mengalami keberhasilan, kita seringkali mengatakan, karena aku bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Campur tangan Allah seolah-olah sudah dinafikan dalam kehidupan kita. Maka ini adalah merupakan kesalahan-kesalahan tauhid. Aidul Fitri, Allah menginginkan kita kembali menjadi suci dari dosa-dosa yang kita lakukan, suci pula ketauhidan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjaga kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Allah menginginkan kita menjadi takwa, menjadi suci, menjadi bersih. Hendaknya kita menjaga. Dan ini merupakan wujud bentuk syukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur tidak hanya cukup mengucapkan Alhamdulillah, tetapi menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'anatuka binikmatillahi ala maksiyatihi ghayatul kufran. Menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan maksiat, itu adalah merupakan puncak dari kekufuran kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lisan kita adalah nikmat pemberian Allah. Mata, telinga, pikiran kita, itu pun merupakan nikmat yang diberikan Allah. Ketika lisan kita pergunakan untuk maksiat, ghadab, marah, kadzab, dusta, ghibah, menggunjing, maka berarti kita menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Wa hadza ghayatul kufran, dan ini disebut puncak dari kekufuran kita kepada Allah. Maka menjaga kenikmatan yang telah diberikan sebenarnya bukanlah hal yang kecil. Artinya menjaga nilai-nilai ketakwaan yang telah diajarkan Allah. Allah mentarbiah kita melalui bulan Ramadan. Dijagalah nilai ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bagi orang yang mampu menjaga nilai kenikmatan, maka dicatatlah sebagai hamba-hamba yang syakirin, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka saat itulah Allah akan mencurahkan rahmat yang tidak terhingga kepada kita. Sebagai bahan perbandingan, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, bencana, kemudian kita berdoa kepada Allah, melakukan sholat, berzikir, munajat, agar ujian itu segera diangkat, agar bala itu segera dihilangkan. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, maka Allah akan menghilangkan bencana yang menimpa dirimu ketika engkau meminta, insya'a, apabila Allah berkenan. Tidak ada jaminan Allah pasti menghilangkan bencana yang menimpa kita.
Dikarenakan dalam ayat ini Allah mengakhirinya dengan kalimat insya'a, apabila Allah berkenan. Walaupun kita melakukan sholat tanpa berhenti, melakukan zikir tanpa berhenti, agar bencana yang menimpa diri kita dihapus, dihilangkan oleh Allah. Tetapi jawaban Allah insya'a, apabila Allah berkenan. Namun bagi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan memberikan bencana kepada orang-orang yang beriman dan bersyukur kepadanya. Walaupun orang yang bersyukur ini tanpa meminta untuk dijauhkan dari bencana, Allah akan menghilangkan bencana itu sendiri. Inilah kelebihan orang-orang yang pandai menjaga nikmat pemberian Allah. Ketika kita meminta rizki kepada Allah, ada kalanya rizki itu berupa ilmu yang manfaat, dan ini merupakan rizki yang paling utama. Ada kalanya berupa kesehatan, ketentraman rumah tangga, keturunan yang solih-solihah. Ada kalanya rizki itu berbentuk harta dan lain sebagainya. Ketika kita memohon kepada Allah agar diberikan tambahan rizki, maka dalam Al-Quran Allah menerangkan, Allahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka orang-orang yang tidak dikehendaki, walaupun dia munajat kepada Allah, sholat duha, membaca Al-Quran, berzikir, namun bila Allah tidak menghendaki, maka Allah pun tidak akan memberikan rizkinya kepada mereka. Sebaliknya, bagi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah, menjaga kenikmatan yang telah diberikan agar tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah, Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh bagi orang-orang yang bersyukur ditakkid oleh Allah, disungguhkan, ditekankan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, aku pastikan akan mendapatkan tambahan kenikmatan bagi mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita berupaya menjaga kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Allah menginginkan kita bahagia, menciptakan kewajiban-kewajiban agar kita menjadi suci kembali. Maka hendaknya kita berupaya menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan mencurahkan tambahan rahmatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kama amara wa alzam. Fa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan man amana bihi wa aslam. وحاد من كفر به وأرغم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مع ضاء دهر وعدلم وأعلى محلهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وآل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أسررناه وما أعلناه وما احتملنا شأن ولا تدع لنا عملا إلا بلغتناه
ولا سوءا إلا سوّلتناه ولا خيرا إلا أعطيتناه ولا سرا إلا كفيتناه يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته